Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat, salam tetap semangat. Kita lanjut pada video part 3 tentang burner biomasa. Nah, ini adalah pada part 3 ini adalah rotary feeder dan kita akan gunakan dan sudah digunakan ya screw feeder. Bagi teman-teman yang belum lihat video sebelumnya pada part 1 dan part 2, silakan lihat supaya lebih mudah memahami isi kuliah singkat ini. Nah, screw feeder ini sudah diuji coba pada part 2. Pada kuliah singkat ini kita akan jelaskan bagaimana desain burner biomasa dan combustion. Ini adalah screw feedernya waktu sebelum dites ya. Ini adalah tesnya sudah dilaksanakan walaupun ini apinya terlalu besar ya. Ini untuk aplikasi yang lain. Selanjutnya, mari kita ikuti kuliah singkat ini di Bengkel Engineer. Sebelum kuliah singkat, saya mau tunjukkan dulu bahwa burner biomasa ini kita awali dengan merancang dulu ya, mendesain. Nah, ini adalah gambar-gambarnya. Gambar-gambar ini adalah gambar-gambar walaupun pakai tangan ya, tapi ini skala. Memang sekalipun pakai tangan, beberapa bagian-bagian yang memang sempit butuh pengecekan lebih detail, kita tetap menggunakan AutoCAD untuk pengecekan detailnya ya. Tapi saya mau mengajak teman-teman yang mau membuat alat, sebaiknya memang atau seharusnya ya didahului dengan merancang dulu, mendesain dulu. Kenapa? Agar supaya kita bisa memperkirakan berapa biayanya, berapa item-item yang akan dibeli, kemudian berapa lama waktunya. Itu adalah dilihat dari desainnya, dari rancangannya, sehingga kita tidak bisa kita tidak tambal sulam kalau ada masalah ya. Jadi ini salah dibeli lagi, ini salah dibeli lagi. Ini waktu kan terbatas, budget terbatas. Nah, dengan merancang ini ada hal yang penting ya. Jika kita punya masalah, kita cukup di belakang meja menganalisanya, nggak perlu harus harus di depan alatnya. Demikian ya, sebelum kuliah singkat, betapa kita harus pentingnya desain nanti rancangan ini, membuat perencanaan ini. Nanti selanjutnya kita akan ikuti kuliah singkat di penjelasan ya. Kita lanjutkan kuliah singkatnya tentang desain, dasar desain ya, dan combustion. Apa langkah pertama untuk mendesain burnernya? Pertama, kita lewat sizing ya. Dari mana kapasitas burner itu? Dari berapa kilogram per jamnya, kilogram per hours per jam. Dari mana dapatnya? Dari heat and material balance, HMB, heat and material balance. Bagaimana menghitung HMB? Berapa material yang dikeringkan panasnya, ada sensible heat, ada latent heat, ada gas yang keluar ya, ini loss ya, karena panas itu keluar lewat gas. Kemudian ada loss yang lain, rugi-rugi yang lain ya. Nah, dari situ kita dapat berapa butuh kilokalori per jam. Nah, bagaimana mengkonversi ini? Kalau kita lihat bahan bakar itu punya nilai kalori.
yang disebut dengan higher heating value, lower heating value, atau ada istilah lain mengatakan gross calorific value, net calorific value. Bahan bakar berdasarkan hasil tes dapat nilai ini, yaitu dalam kilokalori per kilogram. Dari hasil perhitungan heat material balance, kilokalori per hour, kemudian dibagi kilokalori per kilogram, dapat kilogram per jam. Nah, bagi yang belum lihat part 1, part 2, silakan lihat ya. Untuk burner biomasa dalam part 1 dan part 2 dijelaskan menggunakan rotary feeder. Kemudian part 2 kita uji coba dengan screw feeder ya. Jadi kemudian bagaimana kita menentukan atau mendesain rotary feeder ya. Pertama, rotary feeder. Rotary feeder kita punya diameter shaft D1. Kemudian diameter lingkaran dari sirip-siripnya itu D2 ya. Kemudian panjangnya kita punya, putaran motor punya, diameter puli punya, diameter puli yang kecil punya. Kita bisa menghitung berapa putaran rotari ini adalah N2 sama dengan N1 putaran motor dibagi rasio puli kali rasio gear rasio, gear motor rasio ya. Kalau kita sudah punya, maka ini sebenarnya rumusnya sederhana nih, volume dikali putaran kali menit, ini menit ini untuk konversi ke jam ya, kemudian kali faktor kali density. Jadi rumusnya adalah V per 4 D2 kuadrat ini dikurangi D1 kuadrat kali panjangnya, ini kan volume, kali putarannya, ini adalah konversi ke jam, dari menit ke jam. Kemudian ada load factor. Load factor tuh ada yang 30, 50, 70, itu tergantung dari rasio antara D2 D1 ya, dan faktor lainnya. Nah, kemudian ini bulk density. Nah, dari situ kita dapat berapa kilogram per hour. Kilogram per hour ini adalah desain dari rotary feeder yang untuk burner ini ya. Dari mana ini? Tadi sudah dijelaskan. Hitung dulu heat and material balance-nya berapa, kalori bahan bakarnya berapa, dapat kilogram per hour ya. Kemudian ini adalah rotary feeder ya. Nah, berikutnya screw feeder. Bagaimana sizingnya, menentukan ukurannya. Ini juga sebenarnya volume kali putaran kali menit kali density, ini sama nih, V per 4 D kuadrat ya. Ini diameter screw-nya, kemudian diameter shaft-nya atau asnya, ini adalah pitch-nya, berapa jarak pitch-nya ini. Kemudian ini adalah putaran screw-nya, menitnya. Kemudian ini load factor, ini sama ini. Kemudian bulk density, kemudian inclination factor. Kenapa? Karena kalau screw conveyor itu bisa dipasang miring, bisa dipasang horizontal, jadi ada namanya inclination factor. Berapa kapasitasnya? Ini rumusnya. Itu. Ini sebenarnya rumus sederhana ya, volume kali density kali putaran, gitulah kalau dilihat dari turunan rumus ini ya. Jadi bagi teman-teman yang mau mendesain rotary feeder atau screw feeder, tentukan
berapa putarannya, diameternya berapa, kemudian gear motor rasionya berapa, maka kilogram per hournya itu akan ketemu ya. Itu untuk yang pertama ya, jadi dasar-dasar desain. Yang kedua adalah combustion ya. Kalau kita lihat bahan bakar, kita cari data bahan bakar, maka bahan bakar mempunyai nilai kalori atau gross calorific value atau net calorific value atau lower heating value kilokalori per kilogram. Tetapi juga kalau kita ingin tahu berapa kapasitas blower yang dibutuhkan ya untuk membakar bahan bakar itu, kita harus tahu ultimate analysis atau chemical of analysis. Ini ultimate ya. Itu pada video tentang pembakaran arang ya, kita udah jelaskan itu. Apa itu proximate, apa itu ultimate ya. Ini ultimate analysis atau chemical of analysis. Kita dapat, ini contoh ya, contoh ada bahan bakar, contohnya itu begitu dapat chemical analysis atau ultimate analysis, karbonnya 48,32%, hidrogen 6,56%, oksigen 36,71%, nitrogen 2,89%, lainnya 5,52% ya. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Kalau kita lihat ya, ini persen C dibagi 12. 12 ini berat atomnya karbon. Kemudian hidrogen itu kalau yang di alam itu adalah bentuknya molekul, jadi bukan atom. Kalau C ini bisa dalam bentuk atom ya, sehingga ininya kilogram atom. Nah, hidrogen dalam bentuk H2, sehingga persen H dibagi 2. 2 ini adalah 2 kali 1, karena hidrogen itu berat atomnya 1, sehingga dapatlah 3,28 kg mol. Dari mana? Ini dibagi ini. Gitu. Kemudian bagaimana oksigen? Oksigen juga di alam itu dalam bentuk O2 ya. Sehingga persen O2, persen O ini bukan ya. Kemudian dibagi 32. Kenapa 32? 2 kali 16. 16 itu berat atomnya oksigen, sehingga dapat 1,15 kg mol dalam bentuk mol ya. Kalau ini atom, ini mol, ini mol. Kemudian nitrogen sama penjelasannya seperti penjelasan sebelumnya. Nah, jadi ini adalah hasil dari perhitungan masing-masing atom dan mol ya, molekul dari kimia analisis ini. Nah, kemudian kalau kita lihat reaksi pembakaran atau combustion reaction ya, yang relevan itu adalah C plus O2 jadi CO2. Apa dapatnya 4,03 kg mol, karena ininya masih 1 ya. Kemudian ini 2H2 hidrogen ya, plus O2 sama dengan 2H2O, yaitu adalah kalau kita lihat ya, itu setengahnya dari ini 3,28 kg. Kenapa setengahnya? Ini dapat 2 ini, itu ini dapat 1, jadi setengahnya itu 1,64 kg mol ya. Ini jadi berapa O2 yang dibutuhkan? O2 yang dibutuhkan adalah 5,67 kg mol. Ini tambah ini ya, itu O2 yang dibutuhkan, O2 yang diperlukan untuk membakar C dan H. Kenapa? Nitrogen itu tidak bereaksi. Yang bereaksi itu adalah karbon dan hidrogen.
Reaksinya apa? Karbon tambah O2 sama dengan CO2. Reaksinya apa untuk hidrogen? 2H2 plus O2 tambah 2H2O. Dia bereaksi ketika dibakar ya. Dikasih oksigen itu. Nah, untuk reaksi pembakaran ini, berapa oksigen yang dibutuhkan? 5,67 kg mol. Itu. Nah, tetapi ingat bahwa oksigen itu ternyata sudah ada di dalam bahan bakar itu. Berapa kandungannya? 1,15 kg mol. Itu hasil perhitungan dari hasil chemical analysis ini. Sehingga oksigen yang diperlukan berapa jumlahnya? Itu adalah 5,67 ini dikurangi ini. Dapatlah 4,52 kg mol. Itu oksigen yang diperlukan net ya. Karena di dalam bahan bakar sendiri sudah mengandung oksigen. Nah, tetapi oksigen itu ada di dalam udara ya. Berapa kandungan oksigen dalam udara by volume ya? Itu adalah 21%. Oksigen di dalam udara adalah 21%. Ya. Sehingga berapa udara yang diperlukan? Itu adalah 100% dibagi 21% dikali 4,52. Kenapa? Karena ini oksigen 4,52 ini. Sehingga saya butuh udara. Jadi udaranya adalah 21,52 kg mol. Itu adalah udara yang diperlukan. Kemudian itu baru kita bicara mol. Sedangkan kalau spesifikasi blower, ini tujuannya apa? Menghitung combustion ini. Untuk menentukan blower ini. Ini berapa kapasitas blower ya? Ini ya. Itu dari sini. Ya. Karena ini dalam bentuk mol dikalikan konstanta gas 22,4 normal meter kubik per kilogram mol sehingga dapat 482,05 normal meter kubik. Per apa? Per 100 kg bahan bakar. Kenapa? Karena basisnya adalah menggunakan 100 basis gitu. Sehingga didapat udara yang diperlukan adalah 482,05 normal meter kubik per 100 kg bahan bakar. Nah, kalau kita ingin tahu berapa per kilogram bahan bakarnya udaranya itu, ya udah tinggal dibagi aja 4,82 normal meter kubik per kilogram bahan bakar. Sehingga kalau kita dapat kilogram per hour bahan bakar, katakanlah 20 kg misalnya, bahan bakarnya tuh 20 kg per jam. Berapa angin yang dibutuhkan ya, untuk menentukan spesifikasi blower ya, yaitu 4,82 normal meter kubik per kilogram kali 20. Ya ini hasilnya. Nah, jadi berapa itu? 469 normal meter kubik per jam. Itu dapatnya ya, dikali safety factor ya, nanti naik gitu untuk menentukan blowernya, itu spesifikasi blowernya ya itu. Nah, ini adalah penjelasan singkat tentang dasar-dasar desain burner biomasa, yaitu dimulai dari perhitungan heat material balance, kemudian ketemu kilogram per hour, kemudian kita melakukan sizing untuk rotary feeder atau menggunakan screw conveyor. Kemudian sedikit kita singgung mengenai dasar-dasar tentang combustion. Ya, nanti ada lanjutannya nih sebenarnya nih. Ini dasar-dasarnya dulu, karena nanti ada exhaust gasnya berapa, kemudian komposisi gas buangnya berapa, yaitu silakan bisa dipelajari sendiri lah ya. Ini
penjelasan singkat. Demikian kuliah singkat ini kita akan mengikuti, kita akan rilis video selanjutnya. Silakan ikuti channel ini pada video selanjutnya tentang yang lain ya. Ikuti saja pada Bengkel Engineer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.